Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat undangan digital. Nah, undangan digital ini bermacam-macam ya teman-teman. Jadi ada undangan digital wedding, ada undangan digital wisuda, ada undangan digital ulang tahun, ada juga undangan digital akikah. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan template green screen undangan digital akikah. Nah, langsung aja. Di sini saya pakai aplikasi KineMaster. Ya, selain aplikasi KineMaster, teman-teman bisa pakai aplikasi yang mempunyai tools atau mempunyai tools atau menu green screen seperti KineMaster, CapCut. Lalu kalau di PC itu Filmora, seperti itu ya. Nah, di sini karena berbasis handphone, teman-teman bisa pakai KineMaster, CapCut, Viva Video ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini saya contohkan pakai KineMaster saja. Oke. Saya klik buat baru. Lalu kita pilih aspek rasio yang akan dipakai. Nah, kebetulan contoh template yang akan saya ajarkan, yang akan saya beritahukan, yaitu menggunakan rasio 1:1. Yang ini, ya. Saya punya koleksi 3 aspek rasio. Jadi ada yang 16:9, ada yang 1:1, dan ada yang 9:16. Tapi untuk contoh kali ini kita akan belajar yang 1:1. Cara pakainya sama saja ya. Saya pilih 1:1, lalu saya pilih berikutnya. Oke, sampai sini saya masukkan aset gambar. Pilih saja background yang polos. Terserah teman-teman ya, mau warna apapun boleh. Di sini saya pilih yang warna putih. Lalu saya checklist di pojok kanannya. Saya perpanjang, teman-teman bisa perpanjang dengan menarik titik 3 di pojoknya nih ya, di ujung. Tinggal teman-teman tarik aja. Misal teman-teman buat 31 atau 32 detik. Lalu teman-teman bisa tarik ke depan. Ya, jika sudah sesuai, teman-teman checklist di pojok kanan atasnya. Nah, sampai sini kita sudah memasukkan background. Backgroundnya background polos, warnanya bebas, terserah teman-teman. Saya di sini pakai warna putih. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan template-nya, template latihannya. Kita pilih lapisan, pilih media. Lalu pilih template-nya. Sebentar, saya skip dulu. Nah, setelah kita pilih template-nya dan kita klik, maka si template akan masuk ke dalam lembar kerja. Pastikan posisinya seperti ini. Ya. Saat kita klik dia berada di tengah-tengah, dan patokan benarnya adalah ketika si template bisa kita gerak-gerakkan seperti ini. Karena dia berfungsi atau bertindak sebagai layer ya, bukan background. Jadi dia bisa dipindah-pindahkan, diperbesar dan diperkecil. Oke, sampai sini kita klik yang ini, kita fullkan seperti itu. Lalu kita checklist di pojok kanan atas. Saya jalankan seperti ini. Nah, di sini yang hijau-hijau ini akan kita masukkan foto. Karena ini template akikah, maka kita akan masukkan foto bayi. Namun kita hilangkan dulu green screen-nya. Caranya bisa teman-teman klik template-nya, ya, posisinya terblok seperti ini. Kuningnya ada di sini ya. Lalu teman-teman ke bawah ada tulisan kunci chroma. Teman-teman aktifkan kunci chromanya. Lalu teman-teman mainkan di sini.
ditentukan dulu warna kuncinya. Kebetulan di sini warnanya hijau, jadi saya pilih warna hijau ya. Ya, jadi untuk warna sendiri, untuk screen sendiri itu bisa 3 warna teman-teman. Jadi bisa merah, bisa hijau, dan bisa biru. Saya di sini pakai yang warna hijau. Hijaunya pun saya pakai yang sudah ada di sini. Jadi saya tidak setting-setting ya. Saya checklist. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita sesuaikan ya, kita mainkan ini dan ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, semakin ke kanan maka gambar akan semakin memudar. Seperti ini. Ya, digeser sedikit. Oke, segini cukup ya, atau 38. Nah, jadi pastikan warnanya tidak terlalu redup ya, tidak terlalu redup dan tidak terlalu terang seperti ini. Oke, kita checklist di pojok kanan atas. Setelah itu kita masukkan fotonya menggunakan lapisan. Sini kita klik lapisan, kita pilih media, kita masukkan fotonya. Nah, kebetulan fotonya, sebentar, saya ambil fotonya yang ini ya. Ini saya download dari internet untuk foto bayinya karena saya nggak punya foto bayi. Terus kita pilih pemangkasan, kita aktifkan topengnya, lalu kita perkecil sampai muncul garis bantu berwarna merah seperti ini. Jika sudah muncul garis bantu berwarna merah, berarti ukurannya sudah sama sisi ya. Sebentar, pemangkasan. Sekarang kita rubah menjadi lingkaran. Teman-teman pilih bentuk, pilih lingkaran, checklist. Lalu teman-teman letakkan di sini, bisa teman-teman perbesar. Checklist. Bisa teman-teman perbesar. Dan teman-teman pindahkan ke belakang. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa atur juga animasi masuk, animasi keluar di sini. Bebas. Animasi keluarnya misal memudar seperti ini ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk bingkai-bingkai yang ada di belakangnya seperti itu ya. Lakukan hal yang sama. Sekarang kita masukkan teksnya. Jadi kita jalankan dulu, pakai telunjuk saja cukup. Setelah muncul nama, setelah muncul foto, kita masukkan teksnya. Pilih lapisan, pilih teks. Teman-teman ketikkan saja, misalkan undangan. Sebentar. Tasyakuran. Seperti ini ya contohnya ya. Akikah. Oke. Saya letakkan di sini. Saya ganti warna, misal warna hitam. Saya checklist. Teman-teman bisa atur jenis hurufnya, atau mau edit hurufnya, atau mau edit teksnya pun boleh. Di sini ya untuk edit teks, di sini untuk jenis huruf ya. Teman-teman bisa atur juga animasi masuk dan animasi keluar. Di sini saya pilih. Nah, teman-teman pakai saja
jenis tag yang sudah disediakan oleh KineMaster-nya. Kebetulan punya saya sudah yang pro, jadi bisa dipakai ya. Kalau misal teman-teman mau install teksnya, teman-teman bisa install di toko aset. Toko aset yang mana? Toko aset yang ini. Teman-teman klik, pilih di sini yang huruf T. Nah, teman-teman bisa install di sini ya. Misal yang Jepang, misal. Teman-teman tinggal klik, lalu klik unduh. Gitu. Ya, di sini banyak pilihannya. Jika tidak muncul, pakai saja yang sudah disediakan oleh KineMaster ya. Yang penting teman-teman tahu dulu cara pakainya. Oke. Nah, sampai sini kita atur animasi masuk, animasi keluar. Ya. Nah, ini saya samakan, saya cut. Nah, lakukan hal yang sama ya, sama seperti tadi, lakukan hal yang sama untuk frame di belakangnya, masukkan foto dan teks. Oke, yang ini saya skip dulu. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Teks masuk, foto masuk, teks hilang, foto hilang ya. Lalu masuk lagi. Seperti itu sampai terakhir. Sebentar. Nah, sekarang kita akan masukkan backsoundnya. Nah, untuk masukkan backsound, teman-teman bisa pilih audio, pilih backsound yang mau dipakai. Jika teman-teman punya koleksi di handphone, bisa dipakai ya. Saya pakai yang ini. Saya klik plus. Ya. Setelah dipilih, teman-teman klik plus. Oke. Sebentar. Nah, teman-teman bisa mainkan juga di sini ya. Bisa teman-teman kecilkan suaranya, boleh. Oke. Sudah selesai seperti ini, tinggal kita ratakan di bagian akhirnya. Nah, untuk foto, template, background, dan teksnya kan sudah sama ya, paling belakang sini. Tinggal soundnya saja yang kepanjangan, jadi kita cut dari sini ke sana. Ini kita cut. Kita klik dulu, lalu pilih pangkas ke kanan. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita ekspor. Kita ekspor. Teman-teman cukup pilih yang 720 kali 30. 720 laju bingkainya 30 ya, maksud saya. Semakin tinggi resolusi, maka hasil semakin bagus, tapi semakin lama proses ekspornya. Kalau semakin ke bawah, semakin cepat, tapi resolusinya biasanya sedikit lebih ngeblur. Nah, untuk standar, kita pakai yang 720, laju bingkainya 30. Langsung saja kita klik simpan sebagai video. Sudah selesai, biarkan sampai menyimpan sempurna sampai sini. Nanti si videonya akan otomatis masuk ke galeri teman-teman. Seperti itu ya. Silahkan dipraktekkan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.